Birmingham, UK. Dan sebelumnya Mbak Raini juga lulusan Master International Accounting dan Finance di kampus yang sama. S1-nya dulu di UNES Semarang, dan kemudian prestasinya luar biasa sekali teman-teman ya, sebagai koautor beberapa buku dan juga menulis jurnal internasional. Beliau juga menjadi penulis buku Mengayuh Asa Menggapai Mimpi dan juga koautor buku 99 Para Pembidik Mimpi. Nah, jadi saat ini beliau masih menyelesaikan studi doktoralnya di Birmingham. Dan Mbak Raini ini melakukan webinar ini langsung dari Inggris gitu ya. Jauh-jauh di Inggris tapi tetap menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita yang ada di sini. Nah, beliau juga pernah atau malah justru sering sekali menjadi bintang tamu di berbagai macam program TV di Indonesia. Tentu saja program-program tersebut merupakan program yang menginspirasi dan juga mendorong kita untuk terus mengejar mimpi-mimpi kita. Oke, saya sapa terlebih dahulu Mbak Raini. Halo Mbak Raini. Hai Mbak Ais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Mbak di sana jam berapa ya Mbak? Ini di sini jam 4 pagi, Mbak Ais. Wow, jam 4 pagi dan Mbak Raini udah harus bangun, kemudian harus ketemu dengan teman-teman di sini. Di sana jam 4 pagi tuh udah ada matahari belum sih? Bentar, saya lihat. Belum ada. Udah subuh belum di sana kalau jam 4? Sudah subuh, Mbak Ais. Subuhnya lumayan pagi di sini, jadi jam 3:30 sudah subuh. Udah subuhan terus langsung join ke sini tadi ya? Iya. Oke, Mbak Raini hari ini Mbak Raini akan menyampaikan materi tentang strategi mendapatkan beasiswa, kemudian kisah dan strateginya, ceritanya gimana bisa keterima di Birmingham dan juga strategi sukses menjalankan studi pasca sarjana. Karena kan udah S2, S3, sekarang doktoral di Birmingham itu kan otomatis bukan sesuatu yang mudah dan enteng gitu ya. Jadi kita tunggu ceritanya, strategi dan tipsnya dari Mbak Raini. Mbak Raini sudah siap untuk berbagi cerita? Oke, siap Mbak Ais. Terima kasih banyak. Ya, ini saya langsung atau Mbak Ais membacakan CV-nya Mas Hanif dulu? Langsung Mbak Raini saja. Oke, iya nanti. Ya. Oke, sebentar ya, saya share screen. Oke. Oke. Ya, teman-teman sudah bisa lihat screen-nya kan ya? Sudah Mbak, jelas. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga sehat selalu ya teman-teman dimanapun berada karena kondisi saat ini kesehatan adalah hal yang paling utama juga. Dan tentunya semangat pagi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Raini untuk pada dasarnya di sini kita diskusi bersama ya, belajar bersama. Jadi saya mungkin akan menyampaikan sedikit yang nanti kita lebih ke interaksi aja ya, yang lebih banyaknya. Oke, terima kasih banyak kepada LPDP tentunya. Lalu terima kasih juga kepada panitia dan terima kasih juga untuk tim Mata Garuda, baik tim Mata Garuda di pusat maupun di daerah Mata Garuda Jawa Tengah. Mas Abi, Mbak Ais dan kawan-kawan luar biasa sekali sudah memberikan waktu untuk meluangkan waktu beliau untuk mengarrange ini untuk kita semua. Ya, jadi saya Raini, award di LPDP. Ada yang tanya, tadi ada yang tanya chat pribadi, jurusannya apa Mbak Raini di Inggris? Saya S2-nya International Accounting and Finance, yang untuk S3-nya saya doktoralnya di accounting, tapi research-nya tentang accounting and climate change. Jadi
melihat interrelations itu. Oke, untuk selanjutnya, ya, jadi saya dapat beasiswa LPDP sejak saya seleksi pertama 2014, teman-teman. Saya seleksi pertama 2014, saya pernah mendaftar LPDP untuk program master seleksi mendaftar 2 kali. Lalu untuk program doktoral saya mendaftar 2 kali, jadi mungkin mendaftar sudah berkali-kali dan kadang ditolak dan akhirnya diterima. Jadi dan skema beasiswa atau jenis beasiswa yang dulu saya daftar mungkin agak berbeda dengan sekarang karena dulu saya melalui skema beasiswa Presiden RI. Dan sebelumnya beasiswa afirmasi, lalu ada seleksi tambahan untuk beasiswa Presiden RI, lalu dan untuk S3-nya beasiswa lanjutan. Jadi ada jenis beasiswa, skema beasiswa tertentu yang mana 2 skema tersebut saat ini sudah tidak ada. Jadi mungkin saya lebih ke sharing aja ya, in esensinya seperti itu. Karena kalau lebih detail, teman-teman tentu bisa membuka aturan terbaru karena aturan senantiasa berkembang. Oke, ya jadi teman-teman panitia minta saya hari ini untuk nyampein 3 hal kayak gitu. Dari pertama tentang strategi beasiswa, lalu gimana diterima di kampus. Lalu untuk yang ketiga ini lebih ke bagaimana kita mengoptimalkan beasiswa yang kita terima ya. Ya, saya sering dapat pertanyaan seperti ini, Kak, baiknya mendapatkan beasiswa dulu atau kampus dulu kayak gitu. Khususnya untuk luar negeri karena mungkin kalau dalam negeri Mas Abi dan teman-teman yang lebih berpengalaman. Kalau saya mungkin punya sedikit cerita terkait dengan bagaimana mungkin strateginya pilih kampus dulu atau beasiswa dulu, seperti itu. Jadi ini kampus saya di Birmingham, seperti ini. Oke, ini silahkan teman-teman yang mau daftar tahun ini dibaca benar-benar aturan terbaru. Jadi LPDP selalu memberikan aturan yang terbaru sebelum adanya proses seleksi. Oke, nah kalau saran saya pertama membuat personal timeline karena untuk S2 saya mendapatkan scholarship terlebih dahulu, saya mengurus beasiswa terlebih dahulu. Tetapi untuk yang S3 saya mendapatkan kampus terlebih dahulu. Jadi mungkin ada kesamaan. Ada perbedaan strategi, tapi yang terpenting kita punya timeline karena dalam proses karena kadang ketika kita daftar beasiswa automatically mungkin kita belum pantas kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin tadi ada teman yang tanya, Mbak kalau IELTS kurang seperti itu ya harus sampai memenuhi syarat karena itu adalah syarat minimal. Kenapa ada syarat minimal? Syarat minimal itu sebenarnya membantu kita ketika menjalankan studi. Jadi bukan menjadi apa ya bukan menjadi penangkal atau ya basically ya itu sangat membantu kita untuk studi seperti itu teman-teman. Nah, ada juga yang terkait tadi selain mungkin sekalian jawab pertanyaan, ada kakak yang bertanya terkait dengan bagaimana kalau saya alumni luar negeri seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa membuat timeline. Timeline-nya adalah kita bisa mendapatkan waiver untuk tidak perlu tes IELTS maksimal 2 tahun dari tahun kita lulus dari luar negeri. Jadi itu seperti kita bermain game. Jadi kita harus tahu aturannya, aturan baik dari aturan dari beasiswa, aturan kampus dan aturan visa regulation. Jadi di visa pun kalau misalnya kita tidak perlu mencantumkan tes IELTS. Misalnya saya tidak perlu mencantumkan tes IELTS ketika saya membuat visa ke Inggris untuk S3-nya karena saya masih dalam jangka waktu 2 tahun.
setelah saya selesai studi yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman punya dari sekarang bisa membuat timeline. Nanti target teman-teman kalau misalnya A berhasil, oke. Ketika plan A gagal, itu plan B-nya seperti apa? Itu mungkin bisa dilihat, dipersiapkan. Nah, gimana sih cara mendapatkan beasiswa? Nah, ini kalau tidak seperti untuk S3 ya, harus 100 rules kayak gitu. Ini salah satu jurnal dari di bidang accounting yang menarik sekali terkait rules untuk S3. Nah, basically kalau untuk mendapatkan beasiswa, tentu kita mengikuti aturan mainnya. Beasiswa dari mana? Seperti itu. Kalau beasiswa dari LPDP, kita mengikuti aturan main beasiswa LPDP. Tapi kalau aturan beasiswa yang lain, kita mengikuti aturan main beasiswa yang lain. Nah, itu saya mungkin memberikan refleksi ya. Refleksi saya ketika untuk proses dapetin beasiswa. Nah, pertama tentu kesesuaian dari goals baik dari individu maupun goals dari pemberi beasiswa, karena pemberi beasiswa pasti punya ekspektasi tertentu. Saya memberikan sponsor kepada seseorang, kepada individu untuk apa kayak gitu. Pasti ada meskipun mungkin tidak eksplisit, secara implisit sebenarnya kita bisa tahu dari mana. Nah, mungkin akan saya sampaikan. Itu adalah rules yang paling umum ya, kita harus tahu. Lalu yang kedua, keunggulan. Apa sih keunggulan kita? Nah, saya percaya setiap individu pasti punya keunggulannya masing-masing. Tinggal masing-masing dari kita sudah mengeksplornya atau belum. Karena Tuhan menciptakan kita jadi individu yang sempurna. Sempurna ini mungkin maknanya relatif. Jadi silahkan explore potensi masing-masing individu. Kenapa harus dipaten ini? Oke. Yes. Nah, jadi silahkan explore potensi dari masing-masing individu tersebut. Lalu yang ketiga, komitmen. Jadi kalau kita mendapatkan beasiswa, sebenarnya asesor dari beasiswa itu, kalau menurut pandangan saya, mereka juga melihat bagaimana komitmen kita. Komitmen tidak hanya sebelum kita mendapatkan beasiswa, karena bisa dilihat dari daftar riwayat hidup. Nah, komitmen juga ini bisa dilihat dari komitmen saat studi dan komitmen. Nah, karena misalnya di beasiswa LPDP ada rencana saat studi seperti apa dan rencana pasca studi seperti apa. Nah, di situ pun juga merupakan salah satu hal yang perlu kita refleksikan. Komitmen pasca studinya nanti seperti apa? Nah, nanti sesuai nggak dengan komitmen saat studi, itu perlu dilihat koherensi. Itu mungkin terkait dengan lumayan detail, agak menyangkut seleksi ya. Nah, yang keempat dan lima, pada dasarnya ini sangatlah relatif dalam hal kepantasan. Karena tadi Mas Abi cerita bahwa mungkin tidak ada kota yang menjadikan penghalang, mungkin adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah pantas apa belum? Seperti itu. Mungkin kepantasan ini kita sendiri yang juga bisa merefleksikan, sebenarnya saya sudah pantas belum sih, kayak gitu. Nah, yang kelima adalah mungkin bisa kita lihat keberuntungan, teman-teman. Karena terkadang kita sudah memenuhi semua persyaratan, tapi kadang misalnya teman-teman harus kita harus bermain dengan aturan gamenya kan, aturan main yang ada dalam proses seleksi tersebut. Salah satunya misalnya adalah usia, kayak gitu. Kita sudah mempersiapkan semua, tapi ternyata kita sudah masuk batas maksimal usia. Nah, jadi kadang, itu adalah hal-hal yang kadang bukan dibilang keberuntungan, tapi kita harus bermain dengan bagus juga. Dan sebenarnya keberuntungan ini juga bisa diusahakan, teman-teman. Jadi diusahakan, bukan hanya kita diam, tapi juga kita melakukan usaha. Usaha itu tidak hanya yang langsung berdampak pada diri kita sendiri, tapi juga usaha yang bagaimana kita meluangkan setiap waktu kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi
untuk orang lain atau kegiatan yang berdampak untuk society. Nah, itu adalah salah satu hal yang menabung keberuntungan. Tadi kembali lagi ke kesesuaian goals. Jadi saya sangat salut ya kepada LPDP karena selalu melakukan pembaharuan dan memberikan skema-skema yang sesuai untuk berbagai individu seperti itu. Jadi dari skema afirmasi lalu dari skema untuk targeted audience atau targeted society, ada juga skema untuk perguruan tinggi unggul dunia seperti itu. Dan sekarang ada berbagai jenis skema dan mungkin teman-teman bisa mengeksplor skema tersebut lalu pilih mana sih yang paling sesuai dengan saya seperti itu, mana sih yang membuat memberikan peluang terbesar bagi saya untuk lulus mendapatkan beasiswa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin karena waktunya terbatas, jadi saya sebenarnya ada hal yang unik seperti itu, teman-teman. Jadi saya pernah daftar skema A, saya pernah mempunyai saya punya harapan untuk skema A misalnya. Nah, semoga waktunya cukup ya. Jadi skema itu mungkin teman-teman bisa memilihnya dari apa? Pertama, mana sih peluang terbesar? Yang kedua, sebenarnya saya berharapnya di mana kayak gitu. Saya pernah punya harapan untuk bisa ikut salah satu skema. Nah, lalu saat itu saya saya download foto dari logo skema tersebut, teman-teman. Mungkin tidak perlu saya sebutkan skemanya yang apa, karena skema itu adalah skema khusus dan itu adalah apa ya? Bagi saya sebuah keberuntungan sebagai bagian dari skema tersebut. Nah, saya download logo dari skema tersebut, saya masukkan di handphone saya lihat setiap hari dan ternyata hal itu men-encourage saya untuk memantaskan diri untuk masuk dalam skema tersebut. Nah, meskipun pada saat awal saya daftar skema lain itu ditolak terus. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ya, teman-teman pasti punya strateginya masing-masing. Next-nya, oke. Lalu kembali lagi ke kesesuaian goal. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya teman-teman, sebenarnya goals itu kita bisa lihat dari mana? Mungkin teman-teman bisa lihat visi, misi, fokus dari sponsors. Misalnya LPDP, itu percepatan pembangunan Indonesia, khususnya targetnya untuk percepatan pembangunan Indonesia. Otomatis untuk melakukan percepatan tersebut membutuhkan SDM yang unggul. Fokusnya di bidang apa? Teman-teman bisa dilihat fokus dari bidang prioritas. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang unggul juga. Jadi bisa sekalian membaca apakah itu sesuai dengan goal saya. Seperti itu. Jadi itu diwujudkan di mana? Kalau ketika kita mendaftar di program studi yang dipilih. Di program studi yang dipilih tentu ada program-program studi yang kita targetkan. Karena kalau alhamdulillah kalau di kampus yang saya tuju, program studi yang ditargetkan itu menawarkan mata kuliah yang unik seperti itu dan membuat kita sangat tertarik untuk kuliah. Nah, lalu bagaimana program studi tersebut juga sangat bermanfaat ketika kita pasca studi. Itu sangat penting ketika nanti mungkin teman-teman nanti membuat essay. Sepertinya essay masih ada atau enggak, nanti mungkin bisa dilihat lebih detail. Nah, gimana cara daftar beasiswa? Tentu kita ada syarat umum, khusus, dan khususnya komitmen kembali dan kontribusi. Nah, khusus untuk secara detailnya, silakan teman-teman membuka di websitenya, karena aturan itu senantiasa selalu diupdate seperti itu. Nah, gimana sih kalau saya ketolak kayak gitu? Nah, kalau menurut saya, teman-teman, ketika saya tolak, mungkin saya waktu itu pernah sangat down ya, karena sudah berusaha berkali-kali. Dan tapi saya merasakan sekarang ternyata
ketika saya ditolak, saya justru ditunjukkan jalan yang lebih baik dan waktu yang lebih tepat, teman-teman. Jadi, well, sometimes it's hard, but yeah. Nah, gimana sih supaya diterima di kampus pilihan? Nah, mohon maaf, mungkin saya mengambil logonya di UK dan US dan kampus terbaik di luar negeri. Dunia sangatlah banyak dan di Indonesia juga sangatlah banyak. Mohon maaf, belum saya cantumkan semua. Nah, jadi jadi kalau menurut saya ready for acceptance and rejections. Jadi pertama saya daftar itu saya ditolak. Jadi mungkin bagi teman-teman daftar baik saya daftar beasiswa maupun saya daftar kuliah pertama kedua-duanya ditolak. Tapi alhamdulillah setelah berproses seperti itu mungkin tentu ketika kita ditolak ada alasan kenapa kita ditolak, kenapa kita belum memenuhi syarat. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi diri untuk lebih meningkatkan lagi. Lalu ada setelah itu alhamdulillah dapat offer dari salah satu kampus yaitu Birmingham, yang mana saat itu juga berawal dari obrolan diskusi di saat makan bakso dengan teman. Jadi ternyata benar. Jadi mungkin ketika kita ngobrol juga teman-teman perlu hati-hati ya, karena kadang kita nggak tahu doa mana yang dikabulkan dan ya. Lalu gimana sih daftar di kampus LN seperti itu? Nah, tentu syarat umum tidak hanya tadi Mas Abi menyampaikan terkait dengan IP dan bahasa Inggris. Nah, jadi, mungkin itu adalah syarat umum ya, karena ada minimal passing grade atau minimal entry point kayak gitu. Kenapa ada minimal entry point? Karena untuk mengakses sebenarnya kita layak nggak untuk masuk subjek tersebut. Kalau misalnya kita kurang dari minimal entry point, ada kan nilai lebih misalnya ditunjukkan dari outstanding achievement, misalnya non-akademik seperti itu. Jadi, kita harus mungkin gimana kita perlu mengeksplor kayak gitu sebenarnya syarat utamanya itu seperti apa. Nah, ini mungkin teman-teman yang mau S3 ya. Jadi tentunya kalau S3 ada tidak hanya terkait dengan misalnya akademik maupun akademik, lalu IELTS. Kalau khusus luar negeri tadi ada yang menyampaikan kenapa nggak ada ITP atau seperti apa ya, karena masing-masing di kampus di luar negeri itu mereka mempunyai standarnya. Jadi standar bagi mereka English proficiency itu dilihat dari mana, itu ada standarnya. Jadi kita mengikuti rule of the game-nya mereka. Nah, untuk yang S3 teman-teman, ini supervisors itu menurut saya adalah hal yang sangat penting, karena supervisor ini yang akan membersamai kita. Misalnya saya programnya 4 tahun kayak gitu, selama 4 tahun ya kita berinteraksi secara substansial itu dengan supervisors, karena kelas itu sangat sedikit kayak gitu. Nah, jadi dan kelas pun kita sendiri yang memanage-nya. Nah, supervisor itu sangat penting, jadi teman-teman bisa prioritas utama adalah mendapatkan supervisors, lalu make a formal applications. Nah, mungkin kalau teman-teman Ren, saya pernah ditolak supervisor. Nah, mungkin saat itu beliaunya sedang sangat sibuk atau beliau ada kepentingan lain. Jadi mungkin ketika ditolak pertama, nanti mungkin teman-teman ketika di kesempatan lain bisa bertanya lagi kepada beliaunya. Nah, lalu ini teman-teman, yang salah satu yang menjadi wajib ketika mendaftar itu adalah motivation letter. Motivation letter itu jadi pada dasarnya tergantung menyesuaikan dari ekspektasi masing-masing kampus, karena ekspektasinya berbeda-beda. Tapi in essence, esensi utamanya adalah melihat
personality kita dan apakah kita kompatibel dengan program yang mau kita ambil seperti itu. Nah, misalnya dari tujuan hidup, komitmen, lalu alasan memilih program tertentu, lalu mengapa kita pantas, apakah keunggulan kita. Nah, seperti karena pendaftarnya sangat banyak dan bagaimana kita menjadi salah satu yang terpilih di antara banyak tersebut. Ini format lain, jadi mungkin teman-teman bisa melihat dari masing-masing kampus tersebut. Oke, gimana setelah dapat beasiswa, gimana mengoptimalkan beasiswa tersebut? Alhamdulillah, beasiswa LPDP sudah sangat cukup untuk terkait dengan financial, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika daftar beasiswa LPDP. Dan alhamdulillah, kalau menurut saya tidak pernah terlambat untuk biaya bulanan. Jadi meskipun di luar negeri tetap alhamdulillah aman seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke itu juga ada settlement allowance. Jadi kita punya bekal awal sebelum kita sampai di negara tujuan karena persiapannya sungguh sangat banyak. Tapi pada dasarnya teman-teman kalau misalnya ada biaya tambahan yang tidak di-cover, misalnya teman-teman daftar visa yang premium. Saat itu saya harus daftar visa premium dalam waktu yang singkat karena ada sesuatu hal. Nah, otomatis LPDP hanya mengcover yang reguler. Nah, pada dasarnya itu adalah kalau bagi saya ketika kita mengeluarkan biaya untuk pendidikan itu adalah investasi, teman-teman. Jadi, alhamdulillah insya Allah kita akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka. Nah, ini mungkin ini paling kanan itu library, sangat indah ya kalau menurut saya ya, tapi mungkin teman-teman punya. Jadi work life balance itu sangat dianjurkan kalau di sini, dan juga library itu adalah seperti center ya. Jadi kayak ini yang paling bawah kiri paling bawah itu adalah Library Campus Birmingham, Sport Center, lalu ini ada Green Heart untuk acara-acara, open space untuk jalan. Nah, library ini adalah salah satu, mungkin kalau teman-teman kalau ke library nanti dibilang kutu buku atau seperti apa ya kalau di sini banyak sekali anak-anak yang justru ke library kayak jadi suka banget karena tempatnya memang sangat super nyaman dan lokasinya sangat strategis. Jadi ya memang belajar itu adalah salah satu budaya mungkin ya, dan membaca juga. Apapun itu yang kita baca, insya Allah suatu saat akan bermanfaat. Nah, alhamdulillah dengan beasiswa LPDP bisa membuka berbagai kesempatan karena saya suka di dunia akademik dan volunteering. Jadi, alhamdulillah bisa membuka, misalnya ada kegiatan ISC, colloquium atau doctoral colloquium atau conferences, alhamdulillah bisa berada di antara. Karena yang hadir itu adalah tentunya profesor-profesor yang unggul dan di bidang kita. Jadi kayak senang banget ketika bertemu dengan beliau, mendapatkan kritikan, saran, dan power structure yang mana itu kayak seperti biasa aja kayak gitu. Tidak perlu kita kayak menyembah gitu. Nah, alhamdulillah senang banget dengan budaya akademik di peluang budaya akademik yang bisa dijalani seperti itu. Nah, teman-teman mungkin dari kampus juga kadang memberikan pendanaan support untuk misalnya conference, dan di sini yang perlu diperhatikan jangan sampai adanya double funding kayak gitu. Jadi teman-teman sendirilah yang bisa menseleksi karena basically selalu ada opportunities untuk mendukung setiap individu yang mau belajar kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman gimana sih ketika kuliah di sana? Dan mohon maaf Mbak Raini, harus saya interupsi 2 menit lagi ya Mbak. Berapa menit lagi Mbak? 2 menit lagi ya. Ya, sip. Ya, jadi mungkin teman-teman
engage dengan current issues, gimana kita bisa mengoptimalkan studi juga. Nah, kalau di sini sekarang isu yang sangat signifikan salah satu selain COVID, resesi adalah perubahan iklim kayak gitu karena sangat terasa. Nah, jadi alhamdulillah banget ketika studi dan mungkin teman-teman menganggap, Raini ngambil akuntansi, kenapa terkait perubahan iklim? Nah, mungkin teman-teman yang tertarik mungkin bisa email ke email Raini dan mau melihat lebih jauh, dan juga mungkin nah, ketika kuliah juga banyak diskusi-diskusi yang disampaikan, dan khususnya terkait Sustainable Development Goals, kita lebih aware terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, dan mengasah kepekaan kita tidak hanya secara in essence apa yang bisa kita kontribusikan seperti itu. Karena sebenarnya ini semua, nah next steps apa sih roles yang bisa kita lakukan untuk societies? Basically everyone has their potential, everyone has their own roles, dan everyone needs to play their roles. Basically, kenapa? Karena kita sebagai salah satu individu, sebenarnya Tuhan menciptakan kita dengan sebaik mungkin, dan kita tentunya harus memanifestasikan itu dengan usaha yang sebaik mungkin pula. Ya, terima kasih banyak. Teman-teman, selamat berjuang. Salah satu pesan supervisor saya, if you keep going, you are being persistent, you're stubborn, push things through, and you're doing it for the right reasons, then you will succeed. Jadi insya Allah niatkan dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.